Oke, jadi hari ini gue sedang mencari hal-hal viral seperti biasanya untuk jadikan video pembahasan untuk kalian semua. Gue menemukan trending dengan hashtag Lawu. Nah, di sini gue bingung kan, gue kira apaan ya kan, setahu gue itu nama sebuah gunung, dan ternyata ada sebuah kasus terbaru di mana hilangnya seorang pendaki di Gunung Lawu dan ditemukan meninggal di gunung tersebut. Dari info yang didapat, hilangnya sih udah lama, sekitar hampir sebulan yang lalu, tapi sekarang baru viral dan menempati trending di Twitter. Gue udah mencari info-info dan bukan dari satu sisi saja, tapi udah dari beberapa ulasan gue baca. Oke, di sini gue bakalan coba untuk cerita sesingkat dan seteliti mungkin hal-hal yang buat kasus ini jadi perbincangan. Kita mulai dari kelompok si pendaki yang hilang ini. Dia bernama Andi, yang mendaki bersama 5 orang temannya yang bernama Nurhayati, Fajar, Irfan, Tegar, dan Danu. Mereka berenam mendaki pada tanggal 4 Juli pada hari Sabtu. Seperti biasanya pendaki, mereka mendaftar dan mulai mendaki sekitar pukul 4 sore. Nah, saat pendakian ini, tepatnya saat mereka udah dari pos 2 mau ke pos selanjutnya, si Andi ini kata salah satu temannya berlaku kurang sopan. Dan udah ditegur oleh teman-temannya, kurang sopannya juga gua nggak tahu, tapi kalau udah sampai ditegur teman-temannya, ya mungkin udah kelewatan. Oke, lanjut lagi, mereka pun mendaki setelah Isya dan sampai ke yang namanya Hargo Dalem. Di Lawu kan ada tingkatannya gitu, Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan Hargo Dumilah. Mereka udah sampai di tingkatan bawah. Nah, di sini mereka istirahat dulu mendirikan tenda karena mereka sampainya itu pukul 11 malam. Jadi mereka buat tenda, ngopi-ngopi, dan tidur. Di sini yang saya tahu kalau si Andi ini ternyata tidurnya di luar tenda. Kejadian mistisnya berawal dari sini ya. Pada malamnya sekitaran pukul 3-an, si Nurhayati ini terbangun dan pengen buang air gitu. Jadi ia membangunkan si Fajar buat temenin dia. Tapi si Fajar gak bangun, lalu si Nur pun pipis sendirian. Nah, pas keluar tenda ini, ia lihat bayangan hitam tinggi dari kejauhan, terus mendekat ke dia. Dan ternyata itu si Andi. Nur pun lalu meminta tolong Andi untuk temenin dia pipis. Nah, pertama tuh Andi kayak gak ngerespon, gak ngejawab Nur gitu. Tapi pas udah kedua kali Nur minta tolong, baru si Andi bilang, ya udah situ katanya. Nur pun pipis di semak-semak dengan Andi yang nungguin sekitar 2 meter membelakangi Nur. Setelah Nurnya pipis, tiba-tiba si Andi di belakang itu udah nggak ada. Si Nur sih santuy aja gitu kan, dia kira si Andi udah balik ke tenda. Jadi Nurnya juga balik ke tendanya si dia dan tidur. Nah, pas paginya barulah ketahuan kalau si Andi ini udah nggak ada di tenda. Mereka pun masih positive thinking. Mereka pikir Andi lagi ke warung Mbok Yem karena memang tempat tenda mereka itu dekat warung si Mbok Yem ini. Setelah ditunggu 3 jaman, gak kunjung datang juga si Andi ini. Lalu mereka mencari si Andi lah ke puncak, turun puncak lagi dan gak ketemu. Akhirnya mereka melapor ke base camp menyatakan kalau ada satu temannya yang hilang. Pencarian pun dilakukan dan untungnya si korban ditemukan tapi dalam keadaan meninggal. Yang janggalnya, mayatnya itu ditemukan dalam keadaan gak pakai baju. Bertanya-tanya nih kan, kenapa? Kok bisa? Gak wajar gak sih ditarik ke alam gaib? Nah, gue dapet info lagi kalau ada seorang pendaki yang sempat bertemu dengan Andi ini. Ia bernama Udin. Dalam video YouTube-nya si Udin ini mendaki bareng teman-temannya. Pada saat menuju puncak, ia bertemu orang yang memiliki kriteria seperti Andi. Berbaju merah, kelompok 6 orang, tenda di dekat warung Mbok Yem. Dan lebih mengejutkan lagi, ia bertemu Andi ini sedang tidak pakai baju. Gila nggak tuh, di gunung angin kenceng gitu kan, nggak pakai baju pula. Oke, gue akan jelasin beberapa hal yang ada di vlognya video si Udin ini ya. Pada awalnya ia ketemu si Andi sendirian di atas. Heranlah rombongan Udin ini. Kenapa sendirian tuh orang gitu kan? Nah, saat itu Andi bergerak turun, terus buka baju, terus bungkus pohon cantigi ini pakai baju merahnya itu. Di sini gue heran sih, kenapa sih Udin ini nggak nuntun dia gitu kan? Pakai bajunya mas atau dingin mas, bahaya. Mana lagi badai pula di situ kan? Si Udin ini cuma nanyain temennya berapa orang dan di mana tendanya. Dan semua jawabannya itu persis kayak Andi banget. 6 orang, tendanya di dekat Mbok Yem, baju yang dipakai juga sama, warna merah. Setelah Udin meninggalkan tuh orang, ia bilang kalau di Lawu itu banyak hal mistisnya dan banyak juga orang melakukan ritual-ritual mistis gitu.
Jadi mungkin ya itu alasan si Udin gak mau ganggu orang tersebut. Mungkin ia kira si Andi sedang melakukan sebuah ritual. Saat di puncak, ia pun dipinta sama tim penyelamat buat nolongin nyari orang hilang. Dan yang ketemu itu benar adalah jasad si Andi. Dan menurut laporan meninggalnya karena hipotermia. Kita tahu kalau hipotermia itu bahaya ya, bisa buat orang jadi linglung atau kebingungan kayak gitu. Nah, dalam kasus Andi ini terlihat di video apakah benar ia sedang hipotermia atau benar dugaan Udin bahwa ia sedang melakukan ritual, namun gagal dan berakhir kematian. Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, kalian lebih setuju yang mana? Mungkin segitulah yang dapat saya bagikan ke kalian soal kasus ini. Subscribe kalau mau, like jika suka, dan dislike jika tidak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.